Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini kita lanjutkan cerita mistis kiriman dari Mbak Tara Alexa ketika tinggal di penampungan calon TKI yang berada di Cirebon. Tidak hanya mistis, malah tapi juga memakan korban jiwa. Seperti apa pengalaman-pengalaman mistis yang dialami oleh Mbak Tara? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tara Alexa. Bagaimana pendapat teman-teman tentang pengalaman saya kemarin? Apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama ketika tinggal di PT penampungan calon TKI? Oke, seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan lanjutkan cerita saya yang masih berhubungan dengan PT di mana saya pernah tinggal. Dan kemarin terpotong ketika membahas si kuntilanak merah. Dia adalah sosok kuntilanak merah penunggu pohon kamboja tua. Kalau kata Miss Lee, pohon kamboja itu sudah ada di sana sebelum bangunan ini ada. Katanya pernah ditebang, tapi nggak bisa. Malah gara-gara menebang pohon itu, tukangnya kena apes. Tangannya kebacok golok pas mau menebang pohon itu. Makanya sampai sekarang pohon kambojanya itu dibiarkan begitu saja. Emang sih dia nggak ganggu, tapi kadang-kadang suka ngagetin. Apalagi kalau pas lagi iseng, tiba-tiba nongol kayak barusan ngintipin saya dan Isti. Si Isti ini takut banget sama dia. Pasalnya, Isti pernah sampai pipis di celana gara-gara si kunti merah tiba-tiba muncul di depan Isti ketika dia lagi piket. Gadis itu kayak nancep di tanah. Saking takutnya, bahkan sampai ngompol. Dari kejadian itu, Isti takut sama dia. Saya juga sih. Makanya ketika Isti ngacir, saya pun ikutan melarikan diri. Setelah kami sampai di dalam gedung, suasana di gedung masih ramai karena kejadian sebelumnya. Terlihat si mbak-mbak yang jadi korban sedang diobati oleh bidan yang kebetulan tempat prakteknya tidak jauh dari lokasi PT. Jadi bisa langsung ditangani, daripada harus dibawa ke rumah sakit kan? Selain karena para staf serta supir PT belum ada yang datang karena belum masuk jam kerja, yaitu jam 8 pagi. Soalnya waktu itu baru jam 5 subuh. Waktu terus berjalan dan kami sudah mulai melakukan rutinitas kami masing-masing. Seperti saat ini, saya sedang kebagian piket dapur. Jadi saya dan tim tidak ikut belajar karena sibuk memasak untuk ratusan CTKI. Siangnya, saat saya dan tim sedang melakukan tugas, terdengar seseorang memanggil saya dari pengeras suara. "Abang, dipanggil ibu ke kantor," teriak Miss Mirna lewat speaker. Alhasil, seluruh atensi orang-orang langsung tertuju kepada saya. "His, apalagi ini ya Tuhan?" rutuk saya sambil berjalan menuju kantor. Setelah saya ketuk pintu beberapa kali, saya langsung buka pintu dan menutupnya kembali. Sebelum saya duduk, saya salim dan mencium punggung tangan ibu PT dulu, karena itu memang kebiasaan saya. "Abang, hari ini masak apa?" tanya ibu kepada saya setelah sebelumnya ibu mengelus kepala saya lembut. Ini yang saya kagumi dari ibu yang begitu lembut. Tapi entah kenapa ibu selalu mengelus kepala saya saat saya mencium punggung tangan ibu. Dan itu hanya kepada saya saja. Hari ini kita masak sayur asem, ikan asin, tempe dan tahu goreng, serta sambal bu. Tapi ada ayam goreng untuk para staf kantor, jawab saya sopan yang diangguki oleh ibu. "Bang, ibu hayang lalapan, ada te?" tanya ibu lagi. Saya cuma menggeleng sebagai jawaban, karena memang tidak ada lalapan di dapur. "Ya sudah, ibu kasih abang uang, abang beli gih buat lalapan," katanya lagi sambil menyodorkan uang 100.000 kepada saya. "Bang, bisa ceritain kenapa tadi pagi ada kejadian seperti itu?" tanya ibu. Kali ini suara ibu berubah lebih serius. Saya sempat mengernyitkan alis karena bingung. Tapi setelah beberapa saat, saya pun paham maksud ibu. Saya menceritakan apa yang saya tahu. Ibu hanya mengangguk-anggukkan kepala.
Setelah itu, saya dengar ibu menarik nafas panjang dan membuangnya dengan kasar. Sudah ibu duga, ini pasti terjadi, gumamnya gusar. Saya hanya mengerutkan alis bingung akan maksud dari gumaman ibu barusan. Berarti ibu tahu tentang masalah ini? Saya ingin bertanya lebih, tapi saya telan kembali kata-kata saya yang hampir saja saya lontarkan. Bukan tanpa sebab, tapi saya lihat raut wajah ibu yang begitu khawatir, seakan ada sesuatu yang mengganggu pikiran beliau. Tapi kembali lagi, saya bukan orang yang suka terlalu ikut campur urusan orang lain, jika mereka tidak menyeret saya tentunya. Setelah obrolan saya dan ibu selesai, saya berpamitan dan langsung menyambar kunci motor milik Pak Imam. Motor Tiger merah kesayangan Pak Imam yang selalu saya bawa kemana-mana saat saya ditugaskan oleh para staf kantor. Hanya butuh waktu 30 menit, saya sudah kembali dari belanja, langsung parkir dan menyiapkan makan siang untuk para CTKI juga para staf kantor. Sambil mempersiapkan perlengkapan makan, tanpa sadar pikiran saya melalang buana. Di sini saya sudah 8 bulan lamanya. Setelah mendapatkan pemutusan job yang pertama secara sepihak karena calon majikan saya meninggal dunia, saya harus menanti lagi kapan saya bisa dapat job selanjutnya. Sempat putus asa sih, namun bayang-bayang orang tua dan kedua adik saya yang selalu hidup susah terus menari-nari di pikiran saya. Kalau bukan saya yang banting tulang, lalu siapa lagi? Ditambah saya punya anak angkat yang juga harus saya biayai. Akhirnya memicu kembali semangat saya hingga Tuhan nanti mengabulkan harapan saya. Tanpa lelah saya terus berusaha. Suara alarm mengagetkan saya dari lamunan panjang. Kami mulai bersiap menata makanan di atas meja untuk makan siang para staf juga untuk calon tenaga kerja Indonesia. Singkat cerita, hari kemerdekaan pun akan tiba. Selama 1 minggu, persiapan untuk Agustusan sudah lengkap. Semua keperluannya juga sudah disiapkan. Selama persiapan Agustusan, sudah tidak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Hanya ada beberapa masalah kecil yang masih bisa ditangani. Di hari H, semua acara berlangsung meriah. Pihak PT juga mengadakan beberapa perlombaan, seperti tarik tambang, lari karung, injak balon, lomba kelereng, makan kerupuk, dan lain sebagainya. Bahkan, lomba kursi joget pun ada juga. Pihak PT juga mendatangkan orjen tunggal. Kebetulan CTKI juga ada yang berprofesi sebagai penyanyi. Acara diselenggarakan selama 2 hari 2 malam. Dihadiri oleh para sponsor, juga keluarga CTKI yang sengaja datang. Walau tidak semua keluarga CTKI datang sih, tapi acara begitu ramai. Beberapa hari setelah acara Agustusan inilah, kami CTKI kembali geger. Sampai sekarang, saya masih ingat betul detail kejadiannya. Hari itu, Sabtu malam minggu, sudah menjadi kebiasaan kami para CTKI. Setelah pembagian HP di sore hari, malamnya kami selalu menyalakan musik lewat speaker sebagai hiburan. Ada yang berjoget-joget ria, ada yang sibuk teleponan dengan pacar ataupun dengan keluarga, termasuk saya. Malam itu, saya dengan beberapa teman sedang berjoget ria. Ada salah satu teman saya ikut berjoget. Anak ini terkenal pendiam, tapi malam itu dia ikut berjoget dengan penuh semangatnya. Biasanya dia selalu duduk di bawah kipas angin sambil belajar bahasa lewat buku. Tapi kali ini dia terlihat berbeda pada malam itu. Dia ikut nimbrung bro. Awalnya kami sedikit heran karena itu bukan seperti dia, tapi kami tidak ambil pusing. Akhirnya kami joget bersama. Karena saking semangatnya, dia joget seperti orang yang kesetanan, tidak kenal lelah. Sampai salah satu teman saya nyeletuk, "Mbak Neng, santai aja jogetnya, emang gak capek apa?" Teman saya sedikit berteriak agar dia dengar, karena memang berisik dengan suara musik. Dan Mbak Neng pun menjawab ucapan teman saya dengan nada yang sama. "Gak apa-apa mbak, ini hari terakhir, kapan lagi kan kita bersenang-senang?" Jawabnya yang biasa dipanggil Mbak Neng. Saat itu kami hanya berpikir, mungkin karena besok hari Minggu, jadi kita libur belajar. Begitu pikirku malam itu, tanpa berpikir yang macam-macam. Sampai jam 10 malam, acara joget-joget pun berakhir. Kami semua langsung pada naik ke atas untuk istirahat. Pagi harinya, seperti biasa, kami menjalankan rutinitas hari Minggu kami. Ada yang piket, ada yang mandi, ada yang sibuk dengan HP, ataupun menunggu keluarga kami datang untuk membesuk. Pagi itu sekitar jam setengah 8 pagi, setelah saya selesai mandi, saya duduk di dapur sambil sarapan. Tiba-tiba,
Mbak Neng datang nyamperin saya sambil membawa piring sarapannya. Dia bertanya masalah jam besuk. "Bang, kalau suami saya mau besuk apa boleh?" tanyanya kepada saya, dan saya pun menjawab, "Jelas saya bolehkan, karena memang tidak ada larangan bagi suami yang ingin membesuk." "Siapapun boleh datang kok," kata saya, lalu dia mengangguk. "Tapi bang, suami saya bisa besuk jam 4 sore katanya. Apa bisa?" "Duh, jam 4 sore ya? Di jam itu waktu besuk sudah habis. Itu sudah jadi peraturannya," kata saya lagi. "Duh, gimana ya bang? Suami saya pulang melautnya jam 3-an," katanya lagi. Saya bingung mau jawab apa, karena bukan wewenang saya. Akhirnya saya suruh dia untuk minta izin kepada staf yang berjaga hari itu. Lalu dia pun mengangguk setuju sambil makan sarapannya. Saat saya selesai sarapan, saya tinggal dia karena saya harus mencuci piring bekas sarapan kami. Begitupun dengan Mbak Neng. Setelah selesai cuci piring, saya mau balik ke atas untuk ambil baju. Tapi baru beberapa langkah, saya mendengar ada beberapa orang yang berteriak kencang banget. Disambung suara benda besar yang terjatuh. Suaranya cukup keras karena jatuh tepat beberapa langkah di belakang saya. Refleks saya langsung berbalik, dan saya lihat Mbak Neng telentang di antara meja. Dia sudah tidak sadarkan diri. Saya langsung lari mendekati Mbak Neng. Dibantu teman-teman yang lain, kami angkat Mbak Neng naik ke lantai atas. Sebagai pertolongan pertama, kami olesi dia minyak kayu putih dari pelipis, telapak tangan, sampai telapak kaki. Tapi tidak ada respon sama sekali. Saya lalu menyuruh anak-anak untuk memanggil staf kantor. Tidak lama kemudian, staf kantor pun datang. Awalnya staf kantor mengira Mbak Neng cuma pingsan. Tapi sampai 10 menit tidak ada perubahan sama sekali. Hingga Mbak Neng dibawa turun lagi dengan diangkat beberapa orang termasuk saya. Sampai di bawah, sambil menunggu mobil, Mbak Neng kami baringkan di tempat yang luas, dengan posisi kepala lebih tinggi dari badannya. Belum ada 3 menit, kami dikagetkan dengan pergerakan Mbak Neng. Tangannya mengepal erat dan kakinya kaku sampai menekuk telapak kakinya. Bukan itu saja, Mbak Neng juga sampai pipis. Cairan pipisnya mengalir begitu saja. Mbak Neng kejang kaku, seperti ada sesuatu yang menarik tubuh Mbak Neng dari 2 sisi. Semua staf berkumpul, begitupun dengan ibu. Sampai mobil datang dan akhirnya Mbak Neng dibawa ke rumah sakit. Awalnya saya mau ikut, tapi ibu meminta saya untuk jaga PT bersama 2 orang staf. Selama menunggu kabar dari ibu, jantung saya berdebar-debar tidak karuan. Badan juga masih gemeteran. Saya beserta beberapa orang teman yang tadi sempat membantu Mbak Neng ngobrolin tentang Mbak Neng. Menunggu kabar, harap-harap cemas. Tidak terasa, waktu terlewati begitu saja. Jam 12:30 siang, pihak staf kantor mengumpulkan kami semua di aula tengah. Di sana sudah berkumpul CTKI, begitupun juga dengan para staf kantor. Seperti biasa, saya langsung pergi ke dapur membuatkan teh tawar hangat untuk ibu. Itu sudah menjadi kebiasaan saya setiap harinya. Tanpa disuruh atau diperintah, saya punya inisiatif sendiri membuatkan teh tawar hangat. Setelah menaruh gelas di antara meja ruang aula, saya kembali duduk bercampur dengan teman-teman yang lain. Ibu keluar dari kantornya, lalu duduk di kursi. Kami semua hening tanpa ada yang mengeluarkan suara sedikit pun. Ruangan aula yang tadinya ramai, tiba-tiba menjadi sepi, karena semua orang diam menunggu pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu PT. Jelas, kami tahu kejadian pagi tadi karena hampir 1 jam saya beserta teman-teman mengurus Mbak Neng yang tiba-tiba tidak sadarkan diri. Setelah hening beberapa saat, ibu baru membuka pembicaraan. "Anak-anak, kita semua tahu kejadian pagi ini yang menimpa saudara kita." Ibu menjeda ucapannya dengan tenang. Meski begitu, saya tahu ibu sedang menahan tangis karena dari suaranya yang sedikit bergetar di akhir kalimat. Sudah saya pastikan, jika kabar yang akan disampaikan ibu kepada kami bukanlah kabar baik, tapi kami masih sabar menanti dengan harap-harap cemas. Ibu minta doanya untuk Mbak Neng. Ibu memberi jeda lagi di akhir kalimatnya, lalu melanjutkan kembali. Jadi, setelah pemeriksaan secara menyeluruh dan penanganan secara maksimal, pihak dokter menyampaikan kabar buruk kepada ibu. Jika saudara kita Mbak Neng telah berpulang ke rahmatullah. Pemicunya
adalah pembuluh darah di bagian belakang kepala almarhumah pecah hingga almarhumah tidak bisa diselamatkan. Ucapnya pelan sambil menunduk. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah seruan itu, hampir semua orang yang ada di PT ikut menangis sambil terus beristighfar. Saya menahan gemuruh jantung saya yang begitu cepat. Ini yang saya khawatirkan dari tadi pagi. Dan saya pun sempat membicarakan ini dengan Miss Mirna yang kebetulan hari itu ada di sana. Sekitar kurang lebih 20 menit, suasana aula diisi dengan suara tangisan para penghuninya. Ibu keluar dari dalam kantor dengan mata yang bengkak, mungkin karena menangis, meminta para staf untuk mengatur acara tahlilan untuk 7 hari ke depan. Setelah semua selesai, ibu memanggil saya untuk masuk ke kantornya. "Bang, masuk ke kantor ibu," kata ibu sambil melambaikan tangan ke saya yang sedang berdiri di dekat pintu masuk dapur. Saya cuma mengangguk sambil berjalan menghampiri ibu. Kebetulan di dalam kantor ibu juga ada Miss Lee, juga Pak Imam. Setelah menyalami mereka, Miss Lee langsung nyeletuk. "Bang, coba abang lihat rekaman CCTV-nya," kata Miss Lee yang memiringkan layar laptop kepada saya. "Abang tadi pagi sebelum kejadian sempat ngobrol kan sama almarhumah?" tanya Miss Lee yang saya angguki. "Iya Mbok, pagi tadi almarhumah sempat nanya-nanya ke saya soal jam besuk. Dia bilang suaminya mau datang besuk, tapi suaminya gak bisa datang pagi, bisanya sore hari jam 4. Dia juga sempat nanya, apa bisa jam 4 suaminya datang? Saya cuma bilang, saya gak tahu, dan menyarankan Mbak Neng untuk minta izin kepada staf yang ada di kantor hari ini," ucap saya lagi tanpa ada yang saya tutup-tutupi. Ibu dan Pak Imam mengangguk tanda mengerti, begitupun dengan Miss Lee. Miss Lee lalu mengelus kepala saya. Saya cuma diam sambil terus memperhatikan layar laptop. Sampai detik di mana kejadian itu muncul di layar, saya langsung memekik kencang. Astagfirullah, sampai Pak Imam kaget. Pasalnya, apa yang saya lihat itu benar-benar kelihatan dengan jelas. 2 pasang tangan menarik kaki Mbak Neng dengan kencang dari arah depan, hingga Mbak Neng tidak sempat berpegangan pada meja yang ada di hadapannya. Padahal, posisinya meja makan itu tepat di hadapan Mbak Neng. "Ada apa sih Bang? Kaget Bapak," kata Pak Imam yang masih memegangi dadanya. Saya yang tersadar dari keterkejutan saya langsung menggeleng cepat sambil nyengir kuda, berharap ibu dan yang lainnya tidak curiga. "Gak ada Pak, saya cuma kaget pas lihat Mbak Neng jatuh sekencang itu," kata saya. "Tapi ada yang aneh," timpal Miss Lee sambil memperhatikan layar laptopnya lagi. "Anehnya?" tanya saya sambil menoleh ke layar. "Logikanya, kalau kita kepleset jatuh, pasti jatuhnya terduduk kan? Tapi ini kok langsung ngejengkang gitu aja, kayak batang kayu," kata Miss Lee lagi. Saya yang memperhatikan layar dan mengangguk setuju. Walau saya tahu apa penyebabnya, tapi saya tidak mungkin memberitahu ini langsung di depan mereka. Apalagi Pak Imam, dia adalah orang yang berpikir secara logis. Dia tidak percaya dengan hal-hal mistis. Jadi setiap ada kejadian janggal di PT, sebisa mungkin kami menganggapnya adalah kecelakaan. Tapi berbeda dengan ibu, saya bisa menjelaskan secara gamblang kepada beliau, karena beliau pun bukan orang yang polos-polos amat tentang pegangan. Bahkan saya tahu siapa yang selalu mengikuti ibu kemanapun beliau pergi, dan sosok seperti apa makhluk itu. Hanya saja, saya tidak pernah mau bersinggungan langsung dengan dia. Setelah kami membahas masalah tadi pagi, akhirnya saya pun keluar kantor. Tapi baru beberapa langkah keluar dari kantor, saya langsung diberondong banyak pertanyaan oleh sahabat-sahabat saya. Selalu saja seperti ini. Gerutu saya sebal karena dikerubutin oleh mereka, tanpa membiarkan saya bernafas dulu sebentar. Setelah kejadian meninggalnya Mbak Neng, suasana PT semakin mencekam. Banyak penampakan yang sering terjadi. Ada beberapa orang yang mengaku melihat penampakan Mbak Neng di sudut ruangan. Bahkan sampai ada yang kesurupan juga. Dan usut punya usut, ternyata ada satu barang almarhumah yang hilang dicuri oleh seseorang. Begitu kata mereka yang merasa pernah diganggu oleh sosok almarhumah. Sedangkan saya sendiri biasa saja, karena selama ini almarhumah tidak pernah mengganggu saya. Begitulah pikiran saya saat itu. Hingga pada suatu malam, entah habis minum apa, malam itu saya tidak bisa tidur.
Dari jam 9 malam, kami naik ke atas hingga jam sudah menunjukkan waktu dini hari. Mata saya tetap tidak bisa terpejam sama sekali. Alhasil, karena bosan, saya bangun dan duduk di antara puluhan manusia yang berjejer rapi, mirip ikan pindang. Celingak-celinguk kayak orang bego. Mau ngobrol, nggak ada yang bisa saya ajak ngobrol. Saat saya tengah asik celingukan, tiba-tiba saja mata ini melihat sosok perempuan yang tidak asing sedang duduk di jendela. Dia menghadap saya dengan wajah yang tidak bersahabat sama sekali. Itu muka apa-papan, datar banget, nggak ada senyum-senyumnya. Oh Tuhan, haruskah saya berteriak saat ini juga? Setan kurang ajar. Gerutu saya sebel. Saya cepat-cepat tiduran lagi, langsung masuk ke dalam sarung, meringkuk kayak kepompong. Saya nggak peduli. Intinya, saya ogah melihat dia lagi. Itu sosok korinya almarhumah Mbak Neng. Ngapain coba dia menemui saya? Apa saya punya salah sama dia? Pikir saya malam itu. Daripada saya nanti digangguin sama dia. Akhirnya, saya memutuskan untuk memejamkan mata. Dan usaha saya berhasil. Entah sejak jam berapa saya tidur. Yang jelas, saat saya bangun sudah terdengar azan subuh. Seperti biasa, saya tidak pernah bercerita hal yang saya alami kepada siapapun kecuali kepada istri. Bukan tidak mau bercerita sama mereka, tapi saya tahu bagaimana mereka. Jika saya bercerita dengan satu orang saja, sudah saya pastikan satu PT akan dengar. Dan akhirnya berguncingan ria secara massal. Itu yang selalu saya hindari kalau saya mengalami kejadian-kejadian aneh selama di PT. Menurut saya, cukup saya dan Tuhan yang tahu apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar selama tinggal di PT itu selama hampir 1 tahun. Hingga waktu saya telah selesai di PT, sebagai bentuk kenangan terakhir mungkin ya, saya diteror habis-habisan oleh sosok mengerikan. Arwah penasaran CTKI yang meninggal, termasuk hantunya Mbak Sinta. Sampai-sampai, bahkan sampai 2 malam saya tidak bisa tidur. Ya Allah, ada-ada aja kelakuan itu makhluk. Ada yang menarik sarung saya, ada yang menarik kuping saya, ada yang memukul paha saya, ada juga yang tiba-tiba muncul di depan muka saya. Astagfirullah, hampir stres saya saat mau terbang ke Hong Kong karena diteror mereka. Tapi alhamdulillah setelah diteror habis-habisan, akhirnya saya terbang ke negara Hong Kong. Hingga saat ini, sudah 5 tahun berada di Hong Kong. Sejak itu juga, saya sudah tidak tahu lagi kabar orang-orang PT, termasuk dengan para demitnya. Terakhir yang saya tahu, jika PT itu sekarang sudah ditutup sejak ibu meninggal dunia. Saya cuma bisa mendoakan semoga amal ibadah semua almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, terima kasih Mas Tama sudah mau membacakan cerita saya yang amburadul ini. Semoga di lain waktu saya bisa menceritakan pengalaman saya yang lainnya. Oke, sampai di sini saja cerita saya tentang penampungan angker yang berada di Cirebon. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian cerita dari Mbak Tara. Kita tunggu cerita selanjutnya dari Mbak Tara Alexa. Terima kasih untuk Mbak Tara yang sudah berbagi pengalamannya kepada Ada Apa Gerangan. Pengalaman apa lagi ya kira-kira selanjutnya? Terima kasih juga untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.